wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast SMK Sumpah Pemuda. Dengan aku mungkin kalian udah bosan sama aku, tapi kita perkenalan ulang. Nama aku Ira Saskia dan Muhammad Ria Ramdhani dan kita kedatangan narasumber kita yaitu Bapak. Halo semua. Bapak boleh dikenalin nama? Kenalkan dulu, Pak. Perkenalan sama Ya. mereka. Nama Bapak Rizky Ramdhani. Bapak di sini sebagai guru pengajar di materi pembelajaran digital marketing dan juga PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Berarti Bapak Sibuk berarti ya, sibuk Pak? banget ya. Lumayan sibuk, sama lah ya. Iya. Berarti Bapak kesibukannya Selain mengajar apa tuh, Pak? Kalau kesibukan berarti dari apa yang dikerjakan ya. Iya. Dari hari Senin biasanya jadwal mengajar sampai hari Rabu di SMK Sumpah Pemuda 2. Kalau selain dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya Bapak ada kegiatan di luar. Itu kegiatan kewirausahaan ya. Iya. Di bidang properti kurang lebih kesehariannya seperti itu. Capek banget berarti ya, Pak? Kalau dibilang capek sih kayaknya lumayan, tapi gimana kita bisa mengaturnya? Iya. Ya. mungkin capek juga, tapi karena terbiasa ya, karena sering dilakuin. Iya, betul, Kayak betul udah banget. terbiasa. Sama kayak kalian lah ya, Iya. ya, udah biasa nih sekolah. biasa. Nggak capek kan? Capek. Ya, capek, cuman ya gitu. Ah, Udah capek, biasa. capek Ya, juga. capek. Nah, tapi Pak, ini tuh kita kebetulan materi yang bakal atau pembahasan yang bakal kita bahas di podcast ini tuh bersangkutan juga sama yang Dipekerjakan oleh Bapak Iya, setiap hari tuh, Pak. Soal materi pembelajarannya. Ya, soal digital. Nah, Iya. karena kan Pak, Iya. di zaman sekarang ini benar-benar teknologi tuh canggih ya. Bener-bener Kayak- canggih tuh. Iya, terus Iya. kayak semua orang tuh benar-benar hampir semua, bukan hampir ya, kayak semua orang mungkin ngegunain gadget buat kehidupan sehari-hari mereka. Ya, mungkin ya dari bayi gitu ada gitu. Sekarang udah anak-anak balita juga ya yang kecil-kecil udah dikasih gadget gitu ya Iya, sama orang tuanya. Bener-bener, apalagi sekarang sekolah aja banyak yang menggunain ponsel buat pembelajaran mereka. Ya, gitu kan. contohnya ya seperti AI gitu. Kayak banyak ya, kayak banyak awal pekerjaan juga, kegiatan atau aktivitas yang ngepake gadget buat Kehidupan pekerjaan mereka. ya. Iya, Ya. buat kehidupan Kalau sehari-hari. nih Bapak potong sedikit, kalau menurut kalian misalnya tadi kita nih sudah dekat dengan gadget gitu ya. Iya. Terus menurut kalian nih, kalian setuju nggak sih kalau misalnya di sekolah tuh pakai gadget juga? Kalau menurut saya kalau dalam pembelajaran nggak setuju sih, Pak. Kalau gitu. iya, Kenapa tuh? karena ya seharusnya kita berpikir gitu, sekolah itu kita untuk melatih berpikir kenapa harus menggunakan gadget atau internet gitu, Pak. Oke. Tapi kalau Kalau Iren? kalau menurut aku sih, mungkin aku berbanding ya sama dia. Kalau aku pribadi setujunya tuh mungkin pelajaran yang misalkan kan sebagian anak tuh kadang kita kurang paham sama materi yang guru kasih. Mungkin dengan ponsel ini bisa ngebantu jadi lebih nyempurnain kepahaman kita soal si materi. Pendalaman Iya. materinya ya, berarti ya betul-betul. Kalau bagi buat pembelajaran sih iya. Aku setuju aja. Betul. Kalau menurut Bapak juga sebetulnya asal itu digunakan untuk hal-hal yang positif, contohnya tadi yang udah Iren sebutkan juga, contohnya salah satunya misalnya untuk pendalaman materi ya, atau untuk penggunaan pekerjaan praktik, tugas praktik, mungkin itu bisa digunakan. Tapi kalau yang banyaknya justru gitu, yang Pak. tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan Iya, positif itu ya, makanya mungkin harus diberikan pemahaman lah ya, kayak gitu. Tapi kan sekarang banyak juga remaja yang seumuran kita Kita ini, dia tuh benar-benar kecanduan gadget ya Pak. Bahkan saya lihat hampir seharian gitu memegang gadget. Ya, sampai ada kasus viral tuh remaja dia gila gara-gara kebanyakan
game online, Iya. dia tuh kayak ini. Nah, menurut Bapak soal anak-anak remaja sekarang yang kecanduan gadget itu gimana sih, Pak? Kalau ditanya pendapat berarti ya, Iya. ini disclaimer menurut Bapak, menurut saya pribadi, untuk kecanduan yang sudah kecanduan gadget gitu ya, Ya. itu menurut Bapak sangat disayangkan ya. Artinya mungkin ada kurangnya pengawasan dan kurangnya pemahaman tadi terkait dengan penggunaan gadget dan teknologi saat ini gitu. Makanya sebetulnya kalau di usia remaja ya, tingkat SMA atau SMK mungkin bisa diperkenalkan itu tadi ya, dengan gadget gitu, dengan teknologi, supaya apa? Supaya remaja-remaja ini bisa menyesuaikan teknologi tadi, bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Karena sebetulnya teknologi itu kan diciptakan untuk kebaikan masyarakat atau kebaikan kehidupan kita ya. Kebanyakan aplikasi-aplikasi ini tuh membantu tujuannya ya gitu. Dia beberapa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebetulnya, tapi kadang-kadang ya itu tadi karena mungkin ketidakpahamannya, Penyalahgunaan kali ya, Pak. betul, kurang lebih karena mereka tidak paham, tidak mengerti ya, tidak diarahkan, maka mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja gitu. Jadi saya mah pengennya senang-senangnya aja. Jadi dia akan ke hal-hal yang seperti itu. Misalnya kayak contoh gitu ya. Ya. Misalnya kita mencontoh satu platform media sosial, misalnya YouTube gitu. Ya. Ya. Di YouTube itu banyak sekali hal-hal yang menurut Bapak isinya positif juga. Positif. Dan mungkin menurut saya ada juga gitu yang negatif. Betul ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah, positifnya apa? Pernah dengar, mungkin kalian ya pernah dengar yang namanya seorang karyawan Alfamart ya. Alfamart atau Indomart tuh ya, nanti mungkin dikoreksi kalau salah. Dia belajar bahasa Jepang dari YouTube ya, dari video-video animasi. Mungkin ya menurut saya banyak gitu ya. Betul ya. Terus kayak anak yang dia anak SMP ya, yang mana dia bikin konten di YouTube ya, dia lagi kontennya itu sempat viral waktu itu, dia bilang katanya hantu itu nggak nyata gitu ya. Terus dijelaskan secara teoritis, secara saintis. Nah, akhirnya kan banyak orang yang mengerti secara luas nih gitu kan. Artinya pemahaman itu bahkan dipahami oleh anak-anak remaja ya, yang mana usia SMP, SMK gitu, bahkan yang usia lanjut pun juga ada. Jadi sebetulnya teknologi ini tidak jadi masalah, tidak salah gitu Tidak ya. salah. Mungkin ya yang salahnya penyalahgunaan ya, Pak. Si Betul. orang yang pengguna. Betul. Jadi memang karena ya itu kurangnya kita pemahaman, kurangnya kita mengerti ya, kurang juga diarahkan, mungkin akhirnya mereka akan ke sisi-sisi yang negatif gitu. Mungkin itu penyebabnya juga kan, karena apalagi sekarang tuh benar-benar zamannya teknologi ya Pak. Kayak apa-apa sekarang teknologi. Mungkin aku juga salah satu orang yang mungkin kecanduan ya sama ini. Tapi kan setiap orang itu yang kecanduan tuh beda-beda. Kalau aku pribadi aku kecanduan media sosial. Terus mungkin yang lain juga ada yang kecanduan media sosial, ada yang kecanduan game. Nah sekarang lagi rame-ramenya tuh kan orang-orang main game, contohnya Roblox. Mungkin antara kalian juga pada main Roblox Mungkin karena ya banyak ya. ya, soalnya itu game yang dipakai yang emang lagi digunain, lagi tren-trennya gitu. Ya. Bahkan Bahkan juga ya, Iya, game itu ya, iya, game online banyak itu. banget yang bahkan main. dari Roblox itu saya pernah melihat konten ada loh TNI yang bermain Roblox. Iya, itu kayaknya game yang benar-benar lagi viral mungkin ya. Viral, Jadi ya. kayak benar-benar dipakai buat semua orang. Nah, tapi balik lagi buat yang kecanduan ini, mungkin karena kita juga kan sekarang tuh gak bisa lepas dari Gadget. gadget, Gadget, karena iya, kan betul. Balik lagi aktivitas kita Betul, benar-benar iya. banyak yang menggodain kayak gitu. Nah,
Tapi ciri-ciri orang yang kecanduan gadget tuh kayak gimana sih Pak? Nah, Kalau ciri-ciri ya. iya. Nah tadi kan kamu mengidentifikasi diri kamu kecanduan media sosial. Ya. Kalau kecanduan itu kan berarti dia punya identifikasi ya. Sikap-sikap yang biasanya dia tunjukkan. Ya, berperilaku tidak sewajarnya dalam arti gitu ya. Nah, kalau kamu tadi kecanduan sosmed, itu kamu bisa identifikasi itu dari mana? Coba kalau Bapak kembali tanya nih, gitu. Kecanduan tuh aku kayak benar-benar gak bisa lepas dari si medsos itu. Medsos. Ya karena apalagi kan Pak, aku pribadi sekarang tuh dapat informasi yang lagi ini tuh kan di medsos ya. Betul. Apalagi sekarang yang lagi rame-ramenya itu DPR ya. Kasus demo ya. Ya lagi kasus-kasus demo lagi di mana-mana itu kan dapatnya dari media sosial. Iya, Terus juga kan kadang banyak pembelajaran juga. Kadang kan aku anaknya juga susah ngerti soal materi ya Pak. Jadi aku tuh pakai atau nyari di beberapa platform gitu buat ngerti isi materi ini gitu. Jadi buat ngebantu aku. Ya mungkin terlalu kecanduan dengan gadget ya Pak. Kalau kamu nggak terlalu Enggak kecanduan ya. terlalu, paling buka YouTube juga untuk pelajaran kayak misalnya kan bisnis gitu. Saya tertarik dengan bisnis, saya melihat konten bisnis, Oke. jadi pelajaran juga Pak. Jadi positif mungkin Positif ya. mungkin Agak ya. minder saya Pak. Ya, Agak minder itu jujur. kembalikan ke diri masing-masing Oh sih. iya Nah, sih betul. benar. Artinya kalau kita kembali ke pertanyaan ya, Ya. tadi ciri-ciri yang kecanduan gadget itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa sebutkan salah satunya yaitu tadi dia tidak bisa lepas dari Gadget mungkin ya. gadgetnya. Ya, misalnya tadi dia kecanduan media sosial, dia tidak bisa ketinggalan sesuatu informasi pun di media sosialnya. Ya. Ya, apapun itu terkait misalnya informasi yang dia senangi atau informasi yang ketika hari ini lagi viral gitu ya atau lagi ramai diperbincangkan. Nah, dia akan selalu mencek situasi atau informasi di media sosialnya. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua juga biasanya kalau yang kecanduan itu dia punya kecanduan gadget terutama ya, dia punya kecenderungan untuk lebih takut dengan kehilangan gadgetnya daripada sesuatu yang lebih berharga dari daripada yang dia miliki. Misalnya contoh kayak sekarang kayak handphone ketinggalan itu kita nggak bisa nggak bisa tenang. Iya, Ya kita aduh handphone ketinggalan di rumah nih gitu kan, sedangkan di situ banyak sekali informasi yang harus kita pakai gitu ya, harus kita gunakan gadget ini gitu. Jadi itu mungkin salah satu juga ya ciri-cirinya, takut kehilangan akan gadget itu sendiri, gadget yang dia miliki, ponsel yang dia miliki. Bahkan kayak kemarin yang lagi viral itu ya, yang wakil ketua DPR ya, mungkin nggak kita sebutin ya, ada dia kehilangan salah satu datanya ya, yang mana itu penting. Nah mungkin seperti itu ketakutannya gitu ya, ketakutannya seperti hal yang penting itu akan menjadi sesuatu yang vital untuk dia. Nah gadget itu seperti itu di mata dia gitu. Dengan perkembangannya zaman juga tuh takut ya Pak, karena banyak orang yang menyalahgunakan si perkembangan zaman ini dengan dia tuh jadi pakai media sosial ini dengan gak benar gitu, malah dengan seenaknya yang merugikan seseorang gitu. Jadi pakai yang benar. Iya. Nah tapi kita sama pahami ya, harus dipahami, kayak kembali lagi tadi Tegar juga sudah mengingatkan mungkin ya, kayak ini tuh sebetulnya kembali ke diri masing-masing ya. Artinya harusnya kita sebagai orang gitu ya, semua nih ya, terutama mungkin kalian yang di remaja saat ini juga harus mengerti di mana kalian harus sudah bisa memilih ya, memilih informasi ya, dan juga kalian harus bisa
validasi informasi itu, apakah itu informasi yang benar atau tidak, gitu kan? Karena kalau kita berbicara masalah di dalam digital tadi ya, di mana sosial media bisa digunakan untuk satu ya isu-isu yang beredar misalnya, atau bahkan kayak sekarang tuh disebutnya doxing ya, ya mendoxing seseorang misalnya gitu, memfitnah gitu ya, dalam arti fitnah yang lebih serius gitu di media sosial, karena akan banyak gitu di situ karena masuk ke ranah publik gitu kan, komentarnya ada yang pro ada yang kontra. Nah itu mungkin kita harus punya sikap gimana caranya kita memvalidasi satu informasi dengan benar. Jadi jangan sampai kita kayak melihat potongan video gitu kan, sekarang banyak nih yang short video gitu, video-video pendek ya. Ya mungkin di TikTok kali ya Pak, Betul kebanyakan. ya, aplikasinya mungkin platformnya banyak ya, Ya, banyak. ada juga yang di YouTube gitu, ada Instagram juga kan, ada Reels yang pendek juga gitu. Tapi ya itu kadang-kadang kita nggak selektif tadi, kita dapat informasi terus di situ kita langsung makan gitu informasinya gitu ya, dalam arti kita langsung terima informasinya tanpa kita pelajari dulu, kita validasi dulu apakah informasinya benar atau tidak. Tidak. Tapi Pak, dampak dari orang yang kecanduan gadget ini tuh gimana sih? Gimana tuh, Pak? Dampak ke si orang ininya tuh? Kalau menurut kembali ya, menurut pemahaman Bapak ya, pendapat Bapak, orang yang sudah kecanduan gadget ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Artinya memang dia harus mendapatkan penanganan khusus, mungkin dari segi medisnya juga. Ya, contoh kayak yang kemarin yang tadi sempat disebutin ya, berita yang viral itu kan dia sudah ada penanganan dari Rumah sakit. ya, dari dokter lah gitu ya, dokter yang memang spesialis untuk itu, misalnya kayak psikolog gitu ya. Ya jadi memang sudah ada cara untuk mengantisipasi daripada kalau sudah kecanduan seperti itu. Kalau dari diri sendiri gimana tuh Pak? Nah, tapi kita kembali dulu ya, tadi masalahnya dampaknya itu sangat menurut Bapak sangat mengkhawatirkan, karena di era sekarang ini, di era digital ini, kalau kita tidak benar-benar bisa yang namanya memvalidasi informasi tadi, menggunakan teknologi dengan bijak gitu ya, mengerti tentang fungsi teknologi tersebut ya, mungkin kita yang akan menjadi dampak negatifnya ya, yang muncul akan menjadi dampak negatifnya. Tapi tadi kalau kita ambil sisi keduanya, sisi lainnya ya, contohnya tadi yang sisi positifnya ya, misalnya yang dia belajar dari media sosial, dari YouTube ya, dia bisa berbicara bahasa lain, belajar bahasa lain, dia bisa belajar bisnis tadi, misalnya belajar lebih dalam tentang pendalaman materi juga di sosial media, bisa juga membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan ya, contohnya AI misalnya, itu kan sangat membantu sekali gitu kan. Nah itu mungkin ya, kembali lagi tadi, kalau sudah menjadi dampak positif ya permasalahan tadi itu, maka itu sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau misalnya kita sudah didasari tadi, yang pertama itu bagaimana cara kita memvalidasi suatu informasi di media sosial, kita mengerti cara mengolah informasi seperti apa ya, terus kita mengerti cara menggunakan teknologi seperti apa, kita memahami teknologi ini fungsinya untuk apa, digunakan untuk apa ya, menggunakan sesuatu alat itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, maka mungkin insya Allah yang akan didapatkan itu adalah dampak positif ya, bukan dampak negatif ya. Kayak yang mungkin anak-anak sekarang kan banyak yang kayak TikTokan gitu ya, yang gitu kan. Nah, itu kan dia cuma mengikuti tren Iya. gitu. Mungkin ya bisa dibilang FOMO juga ya Pak. Betul. Jadi ya harusnya kan kita bisa memfilter tadi ya. Kalau kita bisa memfilter, ini kayaknya buat senang-senang aja gitu kan, nggak harus kita ikutan gitu kan. Ya berarti media sosial tuh sebenarnya itu tuh kayak baik buat yang
benar-benar paham gitu dengan iya. cara penggunaan si ini. Bukan media sosial aja gitu Iya, ya, semua gadget itu juga. sendiri semua. Asalkan kita tuh paham sama penggunaan si yang kita pakai ini. Iya, Jangan betul. malah mungkin yang bilang ke media sosial tuh terlalu yang gini itu mungkin karena dianya yang tidak pandai atau dianya yang gak paham sama si Betul. Ya. media sosial Iya. ini. Nah, betul sekali kayak gitu ya. Jadi memang pentingnya kalian di masa-masa yang remaja saat ini bisa berpikir, apalagi nih ya kalian nih merasa punya pikiran-pikiran yang kritis gitu ya. Artinya pasti kalian akan lebih memahami sesuatu itu berdasarkan dengan tempatnya dan tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Gitu. Jadi karena sudah belajar berpikir kritis seperti itu. Jadi tidak cuman asal ikut-ikutan ya, tidak cuman asal karena mengikuti teman gitu ya. Nah gitu guys. Jadi berarti asalkan kita tuh bijak dengan pokoknya kita tuh harus benar-benar bijak deh nggak pakai yang sekarang karena kita juga nggak bisa yang namanya lepas dari gadget. iya karena emang udah zamannya kayak gini kita nggak bisa, yang penting kalian tuh pandai-pandai buat ngegunain si gadget ini. Tuh. Ya mungkin itu saja ya dari kita. Nah oke. Mungkin kayaknya itu aja sih guys yang Iya. pembahasan kita Ya. di podcast hari ini. Pokoknya dari aku buat teman-teman semua, kalian bijak-bijak menggunakan gadget kalian, media sosial kalian, jangan yang aneh-aneh ya guys, karena itu tuh kira kalian tuh nggak tahu kalau seandainya mungkin perlakuan kalian tuh bisa ngerugiin orang lain. Pokoknya buat kalian yang di rumah sana, pokoknya bijak-bijak deh menggunakan media Media sosial. sosial, Oke. gadget. Nah mungkin segitu aja. Terima kasih Bapak sudah meluangkan dan memberikan apa namanya ilmu-ilmu dan pembelajaran buat kita Ilmu semua. untuk kita. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, buat teman-teman juga makasih yang udah menonton. Jangan lupa like, Like and comment, subscribe. Oke, segitu aja teman-teman.